Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS Kementerian ESDM dari Angkatan 11 Kelompok 3 pada hari ini akan melaksanakan wawancara terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Adapun narasumber terdiri dari pimpinan, lintas generasi, dan peran atau jabatan yang sama. Mari kita simak bersama wawancaranya. Selamat siang Pak, perkenalkan kami dari kelompok 3 peserta Latsar CPNS 2024 di Angkatan 11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita, nama teman saya Mas Saiful dan juga Mas Raymond. Ini interview wawancara terkait wawasan kebangsaan. Oke, silakan. Sebelumnya Pak boleh perkenalkan diri dulu Pak. Oh baik, nama saya Andi Arisantoso. Kebetulan sekarang ditugasi kecuali jabatan fungsional Inspektur Tambang juga sebagai subkoordinator pengawasan teknis mineral, gitu ya. Jadi silakan. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan, Dimulai ya Pak. waktu dan tempat silakan ya. Silakan. Pertanyaan pertama, Oke. bagaimana Bapak memaknai wawasan kebangsaan dalam konteks pengawasan teknik pertambangan mineral dan batu bara, terutama untuk menjamin pengelolaan sumber daya yang adil dan juga berkelanjutan? Baik, terima kasih. Pertanyaannya memang harus kita pahami selaku ASN. Jadi wawasan kebangsaan ini adalah pemahaman kita terkait dengan kekayaan alam yang menjadi tugas dan pokok minerba di dalam pengelolaannya. Tentunya dasarnya adalah di Undang-Undang Dasar 1445 pasal 33 bahwa kekayaan alam itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya. Dalam hal ini adalah kita mengelola sumber daya mineral dan batu bara di seluruh Indonesia. Kita harus pastikan bahwa sumber daya alam tersebut dikelola dengan bijak dan hasilnya memang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itulah konteks utama dari wawasan kebangsaan. Jadi kita harus tahu peran tugas kita, juga dasar hukum yang paling harus kita jadikan pegangan di dalam mengelola sumber daya alam. Mungkin itu jawabannya. 2, 3. Izin Mas Dery nanya bentar. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan dan mengapa penting bagi seorang ASN dalam menjalankan tugasnya? Iya, jadi gini Mas, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Dan hal ini didasari pada dua dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi kita sebagai ASN, wawasan kebangsaan ini penting agar setiap kebijakan dan pelayanan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan wawasan kebangsaan ini, ASN dapat bekerja secara profesional, berintegritas, serta melayani masyarakat secara adil dan berkeadilan sesuai nilai berakhlak sebagai pedoman sikap kerja ASN. Baik, terima kasih. Izin tanya Mas Dery, menurut Anda mengapa bela negara tidak hanya berarti mengangkat senjata dan bagaimana relevansinya dengan tugas ASN? Ya benar Mas, bela negara ini tidak selalu identik dengan peperangan. Dalam konteks ASN, bela negara ini dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan publik yang jujur, transparan, dan berkualitas, serta menjaga keutuhan NKRI. Dan juga kita juga harus selalu menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sikap ini menunjukkan bahwa ASN berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bagaimana seorang ASN dapat menumbuhkan semangat persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Begini, ASN dapat menumbuhkan semangat persatuan dengan menghargai perbedaan suku, agama, budaya, maupun pandangan politik masyarakat. Dalam tugasnya, ASN harus mengedepankan layanan yang inklusif, adil, dan merangkul semua kalangan. Dengan sikap tersebut, ASN tidak hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga menjadi teladan dalam penguatan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat. Mas Dery, menurut Mas Dery,
apa saja nilai-nilai bela negara dan bagaimana Mas Dery sebagai ASN menampilkannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke Mas, nilai bela negara ini meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban untuk bangsa, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Sebagai ASN, kita harus dapat menampilkan nilai-nilai tersebut dengan sepenuh hati, melayani masyarakat tanpa diskriminasi, menjaga persatuan, serta terus meningkatkan kompetensi agar dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Nah, Mas Dery, menurut Mas Dery nih, apa sih contoh konkret peran ASN dalam mendukung wawasan kebangsaan dan bela negara di era digital saat ini? Oh iya Mbak, jadi contohnya adalah ketika ASN menggunakan teknologi digital untuk memperluas akses pelayanan publik seperti layanan perizinan online, informasi energi, atau administrasi kependudukan. Dengan cara ini, ASN tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa hak masyarakat di seluruh Indonesia, dari perkotaan hingga pelosok, ini dapat terpenuhi. Tindakan ini mencerminkan bela negara dalam bentuk modern, yakni menjaga keadilan, memperkuat persatuan, dan mendorong kemajuan bangsa. Selamat siang Pak Irian. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Hafiz dan sebelah saya Mas Rifki. Jadi kami berdua dari tim kelompok Latsar Angkatan 11 ada rencana untuk interview mengenai wawasan kebangsaan dan juga konsep integritas dan bela negara. Nah, yang jadi pertanyaan dari kami itu Pak, apa sih makna wawasan kebangsaan bagi menurut Bapak sebagai ASN yang menjalani karir di instansi Kementerian SDM ini? Ya, makasih ya Mas. Jadi wawasan kebangsaan itu kan terkait bagaimana keterlibatan kita untuk terus serta menjaga persatuan kesatuan, terus keterlibatan kita untuk berkontribusi pada negara, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, sebagai ASN ini kan kita bertindak sebagai pengambil kebijakan, sebagai regulator. Jadi apapun yang kita lakukan, segala aktivitas apapun yang kita lakukan di kantor ini, di Kementerian SDM ini, dari sisi kebijakan tentunya akan berdampak luas bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Nah, itulah peran kita sebagai ASN di situ. Jadi ternyata hal-hal yang kita lakukan setiap hari itu akan sangat berdampak kepada berjalannya bangsa dan negara ini. Gitu. Bagaimana kita juga bisa memprioritaskan kepentingan untuk bangsa negara ini di atas kepentingan kita yang khususnya lebih pribadi. Itu menurut saya jawabannya seperti itu ya. Jadi selama menjalani karir sebagai ASN itu ternyata banyak hal yang kita lakukan itu sangat berdampak luas untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pak, mohon izin untuk pertanyaan kedua, apa pesan dari Bapak untuk kami para ASN kita yang mampu menjaga integritas dan semangat bela negara? Ya, jadi sebagai ASN khususnya di era sekarang kan kita itu menjadi sorotan publik ya. Segala tingkah laku kita keseharian baik di ranah kantor maupun di kehidupan pribadi dan masyarakat itu pasti akan disorot. Apalagi di era sekarang sosial media banyak menyorot gitu ya, dan di era dimana sekarang semuanya itu serba transparan. Nah, tentunya di situ kita harus bisa menunjukkan sikap-sikap yang menjaga integritas gitu ya. Menjaga integritasnya seperti apa ya, tentunya kita sebagai ASN sudah punya etika, aturan perilaku, punya aturan yang harus dipatuhi. Ya, kita bekerja saja sesuai koridor itu gitu ya. Tidak bekerja di luar itu ya, melakukan tindakan-tindakan penyimpangan. Demikian wawancara kepada para narasumber hebat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.